Terpujilah wahai engkau, ibu bapa guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru serta dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman yang selalu saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Uli Majesinia Kalista Putri, kelas 4 dari SDN Dayakolot 8. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, serta pemikiran-pemikirannya yang membangun negeri. Kisah ini ditulis oleh Suhartono Widyo Pranoto dan diterbitkan oleh Museum Kebangkitan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama Suwardi Suryaningrat. Beliau adalah kerabat Paku Alam, itulah sebabnya beliau mengenyam pendidikan sekolah Belanda bahkan sampai ke Stovia, sekolah untuk para calon dokter Jawa. Namun Ki Hajar Dewantara tidak menamatkan pendidikannya tersebut. Kira-kira kenapa ya? Ki Hajar Dewantara tidak menamatkan pendidikannya tersebut karena kondisinya yang melemah. Beliau sakit dan harus dirawat selama beberapa waktu. Ki Hajar Dewantara berkarir di dunia jurnalis. Tulisan-tulisannya sangatlah tajam tetapi halus. Beliau memperjuangkan anti diskriminasi yang dipraktikkan oleh kaum penjajah di Hindia Belanda. Belanda adalah tempat di mana Ki Hajar Dewantara dibuang karena ia menjadi perhatian pemerintah kolonial secara mendalam saat beliau menerbitkan artikel berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda". Artikel ini secara keras mengkritik pemerintah kolonial yang akan memperingati kemerdekaan Belanda dari Prancis, di mana biayanya dibebankan kepada rakyat. Akibat dari artikel tersebut, 3 serangkaian terdiri dari Dr. Cipto Mangunkusumo, Doris Dekker, Suwardi Suryaningrat yang mendirikan Indonesia Patis ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Dalam pembuangan itulah Ki Hajar Dewantara mengalami pematangan perjuangan politik. Saat dibuang ke Belanda, gagasan perjuangan politik dan pendidikan Ki Hajar Dewantara matang. Profesinya sebagai jurnalis membuat ia memahami apa yang sedang terjadi di Belanda. Ia terus berhubungan dengan situasi politik Belanda. Saat dibuang ke Belanda juga dimanfaatkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mempelajari sistem pendidikan yang cukup. Keluarga Ki Hajar Dewantara tidak mendapatkan dukungan keuangan yang cukup saat berada di Belanda. Untuk menambah penghasilan, Sutartinah, istri Ki Hajar Dewantara, mengajar di sebuah taman kanak-kanak. Diilhami oleh profesi istrinya sebagai guru, Ki Hajar Dewantara mengambil kuliah singkat tentang pendidikan. Bekal ilmu dari kuliah inilah yang kemudian membawa Ki Hajar Dewantara bisa mendirikan taman siswa yang sangat bagus. Singkat cerita, pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara membangun gerakan kultural dengan mendirikan taman siswa. Meski sudah membangun gerakan kultural melalui taman siswa, kiprahnya di dunia gerakan tidak berhenti.
Beliau ikut terlibat dalam penyelenggaraan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Bisa disimpulkan bahwa perjuangan nasionalisme Ki Hajar Dewantara adalah melalui gerakan politis dan gerakan kultural secara bersamaan. Kiprahnya di dunia pendidikan membuat Ki Hajar Dewantara diberikan jabatan Menteri Pengajaran Pendidikan Kebudayaan yang disusun oleh Soekarno dan Hatta. Pesan dari cerita saya adalah, ayo teman-teman, mari kita kembangkan lebih lanjut pendidikan di Indonesia agar anak-anak lebih semangat untuk belajar. Semangat! Cukup sekian kisah Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Pisau terasah menjadi luka. Rasanya sakit amatlah pedih. Cukup sekian dari saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.